Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B2, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis, Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Saya, Diandra Alderevania, dan rekan saya Farah Amalia Septiani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat. Baik, yang pertama yaitu ada pengenalan dari alat traksi ini sendiri. Jadi alat traksi ini adalah alat fisioterapi yang digunakan untuk memberikan gaya tarik terkontrol pada bagian tubuh tertentu, terutama area tulang belakang. Alat ini digunakan untuk membantu proses terapi traksi, misalnya pada area servikal ataupun lumbal, sesuai indikasi dan pemeriksaan tenaga kesehatan. Tujuan utama terapi traksi ini adalah memberikan tarikan secara perlahan dan terkontrol untuk membantu mengurangi tekanan, ketegangan, atau iritasi pada jaringan tertentu. Traksi tidak boleh digunakan sembarangan. Penggunaan alat harus dilakukan oleh petugas yang kompeten atau harus ada pengawasan dari petugas yang sudah berpengalaman. Dan harus sesuai dengan prosedur keselamatan. Lalu pada area terapi pada alat traksi ini sendiri terdapat 3, yaitu traksi servikal, terapi traksi yang pada area leher ataupun tulang belakang, yaitu bagian servikal. Jadi kepala dan lehernya ini diposisikan dengan aksesori khusus sesuai dengan arahan fisioterapis. Lalu ada traksi lumbal. Traksi lumbal ini traksi yang pada area pinggang ataupun tulang belakang bagian bawah. Pada terapi lumbal ini biasanya pasien itu diposisikan di meja terapi dengan sabuk ataupun harness sesuai dengan kebutuhan terapi. Lalu yang terakhir ada traksi mekanik ataupun elektrik. Traksi mekanik atau elektrik menggunakan alat untuk menghasilkan gaya tarik yang lebih stabil dan terkontrol dibandingkan tarikan manual. Besar tarikan dan waktu terapi harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Selanjutnya yaitu prinsip kerja alat traksi. Pertama, pasien diposisikan di atas meja terapi sesuai area yang akan diterapi. Kemudian, sabuk, harness, atau aksesori penarik dipasang pada bagian tubuh sesuai dengan prosedur terapi. Tali traksi dihubungkan ke hanger atau katrol, kemudian terhubung dengan sistem penarik alat. Unit kontrol digunakan untuk mengatur parameter terapi, seperti besar gaya tarik, waktu tarikan, waktu istirahat, dan lama terapi sesuai dengan kemampuan alat dan penggunaan standar. Kemudian, alat memberikan tarikan secara perlahan dan terkontrol. Tarikan ini tidak boleh menimbulkan nyeri tajam, sesak, pusing, kebas bertambah, atau rasa tidak nyaman berlebihan. Pada terapi traksi, pola tarikan dapat berupa tarikan berkelanjutan atau tarikan berselang tergantung dengan mode yang tersedia pada alat dan kebutuhan terapi. Jika pasien merasa tidak nyaman, terapi harus segera dihentikan dan posisi pasien diperiksa kembali. Mode tarikan yang umum pada alat ini adalah continuous atau sustained retraction adalah pola tarikan yang diberikan secara terus-menerus selama fase terapi tertentu. Pola ini digunakan sesuai pertimbangan fisioterapis. Yang kedua, intermittent traction. Intermittent traction adalah pola tarikan yang diberikan secara bergantian antara fase tarik, hold, atau fase istirahat, rest. Pola ini membantu memberikan tarikan dengan jeda yang terkontrol. Yang ketiga, mode modulation atau mode khusus pada alat. Beberapa alat traksi memiliki mode tambahan. Nama dan fungsi mode harus mengikuti panel dan manual alat yang digunakan, bukan berdasarkan perkiraan. Baik, selanjutnya ada spesifikasi teknis dari alat ini sendiri. Alat ini bermerek Yongin dengan model IMT 100.
Jenis alatnya yaitu Electronic Traction Unit. Aplikasinya pada traksi servikal dan lumbal. Catur dayanya ada di 220 hingga 240 volt AC dan frekuensinya ada di 50 ataupun 60 Hz. Daya listriknya memakan kurang lebih 55 watt. Rentang gaya traksinya ada di 1 hingga dengan 100 kg. Akurasi gayanya sendiri kurang lebih 2 kg. Mode operasinya terdapat continuous ataupun static dan intermittent. Waktu terapinya sendiri ada di rentang 1 hingga dengan 99 menit. Waktu holdnya sendiri ada di 0 hingga dengan 99 detik. Waktu restnya sendiri ada di 0 hingga 99 detik. Dan tampilannya itu ada di LCD ataupun display digital. Dan sistem pengamanannya sendiri ada di emergency safety switch pada pasien. Jadi ada pada alat traksinya ini ada tombol yang berwarna merah yang bisa kita pencet ketika merasa tidak nyaman atau ketika pasien merasa tidak nyaman bisa langsung diberhentikan lewat tombol tersebut. Lalu panjang tali traksinya sendiri kurang lebih 160 cm dan berat unitnya kurang lebih 12 kg. Dimensinya ada di kurang lebih 240 hingga dikali 340 dikali dengan 170 mm. Selanjutnya, komponen dan fungsi dari alat traksi. Pertama, meja terapi, di mana meja ini sebagai tempat pasien berbaring selama terapi traksi berlangsung. Matras, untuk memberikan kenyamanan dan membantu menopang tubuh pasien ketika terapi. Unit kontrol atau panel kontrol digunakan untuk memantau parameter sesuai dengan fitur alat. Tombol pengaturan digunakan untuk memilih parameter terapi yang dibutuhkan seperti waktu, besar gaya tarikan, sesuai dengan panel alat atau kontrol panel. Kemudian tiang penyangga. Tiang penyangga digunakan untuk menopang lengan traksi dan komponen katrol. Lengan penarik menjadi jalur penempatan hanger atau katrol untuk membantu arah gaya tarik. Katrol atau hanger membantu mengarahkan tali traksi agar tarikan berjalan dengan sesuai posisi terapi. Sabuk atau harness dipasang pada area tubuh tertentu agar gaya tarik dapat diberikan dengan aman dan stabil. Bantal segitiga digunakan untuk membantu menjaga posisi tubuh agar lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan terapi. Kursi atau stool dapat digunakan untuk mendukung posisi pasien atau posisi tungkai pada terapi tertentu. Roda pada kontrol unit dimudahkan pemindahan alat. Terapi alat harus berada pada posisi stabil agar mudah saat digunakan. Kabel power. Kabel ini berfungsi sebagai jalur masuk sumber listrik ke alat. Dan emergency stop atau tombol pelepas darurat digunakan untuk menghentikan terapi ketika terjadi keluhan. Selanjutnya ada cara pengoperasian alat atau SOP dari alatnya sendiri, yaitu yang pertama, kita pastikan alat berada di tempat yang datar, bersih, dan stabil. Yang kedua, pastikan kabel listrik dalam kondisi baik dan terhubung dengan benar. Yang ketiga, periksa meja terapi, matras, tali traksi, katrol, hanger, dan sabuk sebelum digunakan. Yang keempat, pastikan aksesori yang dipakai sesuai dengan area terapi, misalnya servikal ataupun lumbal. Yang kelima, nyalakan alat melalui tombol power sesuai dengan prosedur pada alat. Yang keenam, posisikan pasien di meja terapi dengan benar dan nyaman. Yang ketujuh, pasang sabuk atau harness sesuai dengan area terapi. Pemasangannya itu harus kuat tetapi tidak menekan secara berlebihan. Yang kedelapan, ada hubungkan tali traksi ke sabuk atau aksesori penarik sesuai dengan prosedur. Yang kesembilan, hubungkan tali traksi ke sabuk atau aksesori penarik sesuai dengan prosedur.
Yang ke-10, atur parameter terapi sesuai instruksi fisioterapi atau dokter, bukan berdasarkan perkiraan. Yang ke-11, mulai tarikan dari low dulu atau rendah, kemudian tingkatkan secara bertahap bila diperlukan dan bila pasien merasa nyaman. Selanjutnya ada kita bisa tekan tombol start sesuai dengan panel alat untuk memulai terapi. Selanjutnya, pantau pasien selama terapi. Tanyakan apakah ada nyeri bertambah, pusing, mual, kesemutan bertambah, atau sesak, atau rasa tidak nyaman lainnya. Lalu jika muncul keluhan, hentikan terapi dan evaluasi posisi serta parameter dari alat. Lalu setelah waktu terapi selesai, turunkan tarikan sampai aman, lepaskan sabuk atau harness secara hati-hati, lalu bantu pasien bangun secara perlahan. Yang terakhir, matikan alat dan rapikan kembali semua aksesori yang telah digunakan pada tempatnya. Selanjutnya, troubleshooting pada alat. Alat tidak menyala. Penyebabnya bisa karena kabel power belum terpasang, stop kontak tidak ada tegangan, saklar belum aktif, fuse putus, atau rangkaian power bermasalah. Solusinya, periksa stop kontak, kabel power, saklar, dan fuse. Jika tetap tidak menyala, hubungi teknisi. Panel atau display tidak tampil. Penyebabnya, suplai listrik tidak masuk, koneksi internal longgar, panel rusak, atau sistem kontrol bermasalah. Solusinya, matikan alat, periksa koneksi dasar yang aman, lalu lakukan pemeriksaan oleh teknisi bila masalah berkelanjut. Kemudian, jika tarikan tidak terasa atau sistem tidak bergerak, penyebabnya dikarenakan parameter tarikan terlalu rendah, tombol start belum aktif, tali belum terhubung, katrol macet, atau sabuk tidak terpasang dengan benar, atau motor atau driver bermasalah. Solusinya, periksa setting, sambungan tali, posisi sabuk, dan jalur katrol. Jangan membongkar motor tanpa teknisi. Kemudian, tarikan terasa terlalu kuat. Penyebabnya, gaya tarik terlalu tinggi, posisi sabuk kurang tepat, atau pasien tidak sesuai untuk terapi traksi. Solusinya, hentikan terapi, kurangi parameter tarikan, periksa posisi pasien, dan evaluasi ulang oleh fisioterapis. Jika tali traksi tidak bergerak lancar, penyebabnya tali keluar jalur, katrol kotor, hanger tidak sejajar, atau tali sudah haus. Solusinya, hentikan alat, periksa jalur tali dan katrol, bersihkan bagian yang aman, dan ganti bila aus sesuai dengan standar pengoperasian. Sabuk atau harness mudah lepas. Penyebabnya, pemasangan kurang tepat, ukuran tidak sesuai, pengunci aus, atau bahan sabuk sudah rusak. Solusinya, pasang ulang dengan benar, ukur ukuran yang sesuai, dan ganti sabuk bila pengunci atau bahan sudah rusak. Meja atau unit kontrol tidak stabil. Penyebabnya, lantai tidak rata, roda tidak terkunci, kaki meja bergeser, atau alat belum diposisikan dengan benar. Solusinya, pindahkan alat ke permukaan yang datar, kunci roda bila tersedia, dan pastikan meja stabil sebelum terapi dimulai. Pasien merasa pusing, mual, nyeri tajam, atau kebas bertambah. Penyebabnya, parameter tidak sesuai, posisi tidak tepat, atau pasien memiliki kontraindikasi terhadap terapi traksi. Solusinya, hentikan terapi, lepaskan tarikan secara aman, atau tekan tombol stop emergency, dan lakukan evaluasi medis oleh fisioterapi. Selanjutnya ada maintenance dari alat. Yang pertama, kita bersihkan matras, bantal, sabuk, dan permukaan alat setelah digunakan. Lalu gunakan pembersih yang sesuai dengan bahan alat dan hindari cairan masuk ke unit kontrol. Lalu periksa tali traksi secara berkala untuk memastikan talinya tidak aus, putus, ataupun keluar dari jalur katrol. Lalu periksa katrol, hanger, dan lengan penyangga agar tidak longgar ataupun macet atau berubah posisi. Lalu periksa sabuk atau harness.
Ganti jika pengunci lemah, jahitan terbuka, atau si bahannya itu udah rusak. Lalu periksa kabel power agar tidak terkelupas, terjepit, ataupun longgar. Lalu jangan menarik atau menggulung kabel secara kasar. Simpan alat di tempat kering, bersih, dan aman dari benturan. Jangan meletakkan beban berlebihan di atas lengan penyangga, katrol, atau unit kontrol. Lalu lakukan servis dan kalibrasi secara berkala sesuai dengan rekomendasi dari teknisi. Lalu catat setiap gangguan alat pada buku log pemakaian agar mudah dilakukan tindak lanjut. Selanjutnya, kesimpulan. Alat traksi merupakan alat terapi yang digunakan untuk memberikan gaya tarik terkontrol pada pasien. Alat ini dapat membantu terapi area tulang belakang seperti servikal atau lumbal bila digunakan sesuai dengan indikasi. Komponen utama yang terlihat adalah meja terapi, unit kontrol atau kontrol panel, tiang, lengan penyangga, katrol atau hanger, tali traksi, bantal, dan kursi atau stool. Penggunaan alat harus selalu memperhatikan posisi pasien, pemasangan sabuk, besar tarikan, durasi terapi, dan respon pasien selama terapi berlangsung. Terapi harus dihentikan bila pasien merasa nyeri bertambah, pusing, sesak, kebas bertambah, atau muncul keluhan yang tidak normal. Perawatan rutin diperlukan agar alat tetap nyaman, aman, dan berfungsi dengan baik sesuai standar pengoperasian. Spesifikasi angka harus mengikuti label dan standar pengoperasian unit yang digunakan, bukan berdasarkan perkiraan. Baik, sekian video penjelasan alat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.